Filmnya dimulai di tahun 1989. Mike O'Donnell, remaja tampan yang jadi bintang basket SMA, sedang latihan tembakan. Pelatih Murphy datang dan bilang padanya untuk santai aja. Ada pencari bakat yang akan datang ke pertandingan malam ini, dan Mike pasti dapat beasiswa. Pelatih ngajak semua pemain untuk foto bersama, tapi Mike minta mereka nunggu Ned, si tukang air. Yang lain meremehkan Ned, tapi Mike bilang Ned adalah bagian dari tim. Ned Gold datang, berpakaian ala Harry Potter dan tersandung jubahnya. Pemain lain menertawakannya, kecuali Mike, sahabatnya. Mereka berpose untuk foto, tapi pas saat itu, salah satu pemain iseng narik celana dalam Ned, bikin dia melompat. Saat cheerleader tim Mike, Hayden Warriors, melakukan rutinitas mereka, Mike ikut menari dan berpose untuk penonton yang bersorak. Saat dia bersiap untuk pertandingan, dia melihat pacarnya, Scarlett, berdiri di dekat atap dan melambai padanya. Mike langsung berlari dan memeluknya erat. Dia juga bikin pose tembakan khusus buat Scarlett. Tapi Scarlett terlihat agak ragu. Mike tanya apa masalahnya, tapi Scarlett mencoba menghindar. Mike terus mendesak, dan akhirnya Scarlett kasih kabar yang bikin Mike terkejut dan terlihat bingung. Pertandingan dimulai, tapi pikiran Mike gak fokus. Dia cuma berdiri di lapangan sambil memantulkan bola. Pelatih dan penonton kaget melihat dia nggak melakukan apa-apa. Dia melihat Scarlett pergi. Mike bikin keputusan dan melempar bola ke belakang, bikin semua orang kaget. Lalu dia lari ke Scarlett. Pelatih melihat si pencari bakat secara metaforis nutup bukunya. Mike nyusul Scarlett dan bilang dia ingin ada buat Scarlett. Scarlett bilang Mike punya masa depan, tapi Mike balas bilang kalau bayi itu adalah masa depannya. Scarlett mencoba pergi, tapi Mike menciumnya, mengakhiri pembicaraan, dan kemudian dia terbangun. Di masa kini, Mike berada di rumah sahabatnya, Ned, yang sekarang sudah menjadi miliarder. Saat mereka sarapan bersama, mereka membahas tentang Mike yang diusir oleh Scarlett, yang sekarang adalah mantan istrinya, dan anak-anaknya yang tidak ingin bersamanya. Namun, Mike akan mendapatkan promosi besar dan dia cukup antusias dengan hal itu. Mike pergi ke kantor. Dia duduk dalam rapat di mana bosnya, Dean, membicarakan tentang obat baru yang memberikan ereksi selama 4 jam. Kecuali Mike, semua orang yang duduk di meja rapat adalah wanita-wanita cantik. Dean membahas topik promosi, dan semua orang duduk dengan penuh semangat. Dean mengumumkan bahwa promosi tersebut diberikan kepada salah satu wanita cantik itu. Sementara semua wanita merayakannya, Mike hanya terdiam. Setelah semua wanita pergi, dia menghadapi Dean. Dia mengatakan bahwa dia sudah bekerja di perusahaan itu selama 16 tahun, sementara wanita itu hanya bekerja selama beberapa bulan. Dean mengabaikannya untuk menerima telepon, tapi Mike mencabut earpiece Bluetooth-nya dan menghancurkannya dengan marah ke dinding. Saat para wanita yang merayakan masuk ke lift, mereka tidak menghiraukan Mike, yang berdiri dengan muram sambil memegang kotak berisi semua barangnya. Entah dia dipecat atau mengundurkan diri, ya, siapa peduli? Mike kemudian pergi ke sekolah lamanya, Hayden. Dia masuk ke lapangan basket yang kosong dan bernostalgia sejenak. Dia melihat lemari piala di aula dan memandang foto lamanya dari tahun 1989. Petugas kebersihan sekolah datang dan mengenalinya. Dia mengatakan bahwa Mike dulu adalah bintang SMA yang tidak memenuhi potensinya. Dia berkata bahwa orang-orang sering kembali untuk mengenang masa-masa kejayaan mereka, seolah-olah mereka terjebak di masa lalu. Mike lebih memilih masa lalu, karena itu lebih baik baginya. Petugas kebersihan bertanya padanya apakah dia ingin mengulang kembali, dan Mike dengan penuh kerinduan menjawab ya. Petugas kebersihan itu tersenyum. Tiba-tiba, putri Mike, Maggie, dan teman-temannya datang. Mike menyadari bahwa petugas kebersihan itu telah menghilang. Dia memberitahu Maggie bahwa dia ada di sana untuk mengajak Maggie dan saudaranya, Alex, makan es krim. Sementara anak-anak kecil dan orang tua mereka bersenang-senang, Mike, Maggie, dan Alex duduk diam di meja. Maggie dan Alex tidak terlalu senang berada di sana, terutama bersama ayah mereka. Maggie mendengarkan iPod-nya, sementara Alex bermain PlayStation. Mike mencoba berbicara dengan Alex tentang mencoba bermain basket. Alex, terlalu sibuk untuk mengangkat wajah dari PlayStation-nya, hanya menjawab dengan tidak pasti. Maggie berpura-pura menikmati musik, meskipun earphone-nya bahkan tidak terpasang. Mike mengantar mereka pulang, dan mereka masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun padanya. Mike melihat Scarlett di halaman belakang sedang membuang barang-barangnya ke dalam mesin penghancur kayu.
Perceraian mereka belum final, tetapi Scarlett sudah mulai menutup Mike dari kehidupannya. Dia marah pada Mike karena semua keluhannya tentang bagaimana hidupnya bisa berbeda selama ini. Mike mengatakan bahwa dia kecewa dengan hidupnya. Scarlett dengan marah mengatakan bahwa sekarang mereka tidak saling menahan lagi. Dia akan menemuinya di pengadilan. Teman Scarlett, Naomi, tiba. Mike dan Naomi sedikit bermusuhan satu sama lain. Naomi mengatakan pada Scarlett bahwa dia harus kembali ke pasaran. Scarlett mengucapkan selamat tinggal pada Mike dan masuk ke dalam rumah. Dengan perasaan tidak bahagia, Mike berjalan keluar tepat saat hujan mulai turun. Dia menyetir dalam hujan. Stereo mobilnya mulai rusak, berganti-ganti stasiun radio setiap detik. Saat dia melintasi jembatan, dia melihat seorang pria berdiri di tepi, hendak melompat. Dia berhenti dengan cepat dan berteriak pada pria itu. Pria itu menoleh. Dia adalah petugas kebersihan dari Hayden High. Dia tersenyum pada Mike yang terkejut, tepat saat sebuah truk melintas. Petugas kebersihan itu telah menghilang dari tepi jembatan. Mike berlari ke tepi dan melihat ke bawah ke air. Dia terkejut melihat pusaran air dan dirinya yang lebih mudah menjangkau ke arahnya. Tiba-tiba, dia jatuh ke air. Beberapa saat kemudian, dia sampai di tempat Ned, benar-benar berlumpur dan basah. Dia berdiri di bawah pancuran dan membersihkan dirinya. Kemudian dia bercermin dan berteriak. Dia kembali ke penampilannya yang seperti usia 17 tahun. Ned terbangun mendengar teriakan dari kamar mandi. Mike melihat dirinya sendiri dengan tidak percaya. Ned masuk dengan helm Spartan dan kapak perang. Melihat Mike yang lebih muda, dia mengayunkan kapak ke arahnya. Mereka sedikit berkelahi dengan Mike mencoba menjelaskan, tetapi Ned terlalu ketakutan. Berkat tubuhnya yang lebih muda dan lincah, Mike berhasil mempertahankan diri dari Ned yang histeris. Tak lama kemudian, mereka berkelahi dengan Lick Saber. Mike mengingatkan Ned tentang kejadian masa lalu untuk membuktikan bahwa itu benar-benar dirinya. Tetapi Ned berhasil menjatuhkan Mike saat dia bersiap memukul Mike dengan bingkai foto. Dia melihat foto mereka berdua saat lulus pada tahun 1989. Mike dan Ned akhirnya mulai memahami situasi aneh yang mereka hadapi. Setelah Mike sadar, mereka berdua mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ned, yang suka nanya-nanya soal hal-hal skifi, akhirnya nyimpulin, ini pasti ada hubungannya dengan transformasi dewa roh atau semacam sihir. Mike punya teori sendiri. Dia yakin petugas kebersihan yang dia lihat tadi adalah dewa rohnya. Masih pakai baju kotor dan kebesaran milik Mike yang lebih tua, dia buru-buru ke SMA Hayden. Di sana, dia panik nanya-nanya ke siswa tentang petugas kebersihan itu. Dia nemu petugas kebersihan wanita yang bilang kalau dia satu-satunya petugas kebersihan di sekolah itu. Setelah petugas itu pergi, Mike lihat Alex dan coba manggil dia. Tapi Alex malah kabur. Mike lihat ada lampu berkedip di genangan air di lantai yang mengarah ke sebuah pintu. Dia ngikutin jejak air itu dan nemuin ember sama pel yang ditinggal gitu aja di depan sebuah ruangan. Waktu Mike intip ke dalam ruangan itu, ternyata itu adalah lapangan basket. Dia balik ke Ned dan bilang kalau dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Dia mau balik ke SMA. Ned sih ragu, tapi Mike tetap bersikeras. Ned gak mau terlalu ikut campur dan akhirnya memperkenalkan Mike ke kepala sekolah sebagai siswa baru. Mike pakai baju yang aneh, mirip Kevin Vetterlini. Pas mereka mau ketemu kepala sekolah, Jane Masterson, Mike nabrak Stan, si tukang bully. Begitu Ned lihat Jane, dia langsung jatuh cinta. Berkat dokumen dari Ned, Mike diterima di sekolah. Ned coba merayu Jane, tapi Mike buru-buru narik dia pergi. Pas mereka jalan di lorong, para siswa pada ngeliatin baju Mike yang mirip Kevin Vetterlini. Akhirnya Ned ajak Mike belanja. Besoknya, Mike datang pakai mobil sport mewah dan pakai baju yang lebih pantas tapi tetap stylish. Orang-orang pada ngeliatin dia pas dia jalan ke sekolah. Begitu dia masuk ke aula, bel berbunyi dan aula langsung penuh sama siswa yang buru-buru masuk kelas, sampai Mike ketabrak-ketabrak. Dia dapat telepon dari Scarlett. Dia telat untuk sidang perceraian. Mike coba bohong bilang kalau dia lagi di luar negeri, tapi mereka dengar suara cheerleader di belakangnya. Salah satu dari cheerleader itu malah ajak Mike kencan. Pengacara Scarlett desak buat dapat hak asuh penuh atas anak-anak, tapi Mike nolak. Dia lihat Maggie masuk. Mike bilang kalau dia lebih dekat sama anak-anak daripada yang Scarlett kira, dan minta sidangnya dijadwal ulang.
Pas kelas olahraga, Mike nemu kalau dia masih jago main basket dan menarik perhatian pelatih Murphy. Ya, pelatih yang sama, cuma sekarang udah 20 tahun lebih tua. Pelatih Murphy minta Mike datang ke uji coba. Di kamar mandi, Mike nelpon Ned buat kasih kabar baik itu. Abis nutup telepon, dia lihat Alex duduk diikat pakai selotip di toilet. Mike marah dan nanya siapa yang ngelakuin itu. Alex jawab, tim basket. Mike kaget kalau anaknya ternyata gak populer. Dia perkenalin diri sebagai Mark Gold, anaknya Ned. Dia mulai lepasin selotip itu. Dengan Alex yang masih kesakitan, mereka pergi makan siang. Mike bilang mereka harus saling jaga. Alex kelihatannya tertarik sama Nicole, pemimpin cheerleader. Tiba-tiba, tim basket yang dipimpin Stan masuk. Mereka jalan ke kafetaria, dorong-dorong anak-anak kecil dan curi makan siang mereka. Stan juga pacarnya Maggie. Mike agak-agak senang lihat Maggie pacaran sama tukang bully. Stan dateng dan dorong-dorong Alex. Mike langsung bela anaknya. Dia bikin Stan malu dengan sebutin dia tukang bully dan brengsek, sambil pamer skill basket yang bikin seluruh sekolah senang. Di tempat Ned, Mike makan junk food sambil ngeluh kalau anaknya jadi sasaran bully dan anak perempuannya pacaran sama tukang bully. Dia akhirnya ngerti jalan rohnya. Dia harus bantu anak-anaknya. Tidak lama setelah itu, Mike pergi ke rumah mantan istrinya. Di halaman, dia lihat Alex lagi latihan tembakan. Alex kelihatan cukup jago main basket. Mike nyadar kalau Alex harus masuk tim basket sebagai bagian dari jalan rohnya. Tiba-tiba, Scarlett dan Naomi datang pakai mobil. Alex perkenalin Mike sebagai Mark, anak haramnya Ned. Scarlett yang agak mabok kelihatan kaget lihat Mike. Dia pegang wajah Mike dan cubit pipinya, bilang kalau Mike mirip banget sama suaminya. Naomi narik Scarlett pergi dan saranin dia cari orang lain. Mike melempar bola ke arah Naomi dan bertingkah minta maaf, meskipun dia dengan sopan menegurnya karena mencoba merayu seorang wanita yang sudah menikah. Keesokan harinya di sekolah, saat masuk kelas, dia melihat Stan dan Maggie sedang berciuman. Dia memisahkan mereka dengan polos dan duduk. Topik hari ini adalah pantang seks. Mike mengumumkan bahwa itu adalah ide bagus dan semua orang harus membuat perjanjian untuk pantang berhubungan seks. Dia mendapat banyak tawa dan tatapan tidak percaya dari yang lain. Namun, guru itu tahu bahwa tidak ada yang akan pantang. Jadi untuk menekankan seks aman, dia membagikan sekotak kondom. Dengan kengerian Mike, Stan mengambil segenggam. Mike mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya karena dia hanya akan berhubungan seks dengan gadis yang dicintainya. Dan seks harus dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dia menggambarkan sukacita memiliki bayi. Gadis-gadis lain tersentuh. Mereka segera mengembalikan kondom mereka. Stan mengambil lebih banyak dan mencium Maggie dengan paksa. Mike yang marah melompat ke Stan dan mereka berkelahi, dengan Mike yang kalah. Pertarungan itu direkam dengan ponsel dan dikirim ke seluruh sekolah. Mike yang dipermalukan dipanggil ke kantor kepala sekolah bersama ayahnya, Ned, yang datang dengan pakaian yang ingin membuat kepala sekolah, Jane, terkesan. Dia mencoba teknik rayuannya yang gila, tetapi Jane mengabaikannya. Dia pergi ke rumah Scarlett dan melihatnya di halaman bersiap untuk berkebun di halaman belakang. Dia membawanya ke halaman belakang dan mengatakan apa yang dia rencanakan untuk memperbaikinya. Tanpa sengaja, Mike memanggilnya, Scar, dan Scarlett menangkapnya. Dia menawarkan untuk membantunya. Mike melatih Alex untuk basket, membantu Scarlett dengan kebun, dan mencoba menjauhkan Maggie dari Stan. Sementara Ned terus merayu Jane. Setelah uji coba, Mike dan Alex keduanya terpilih untuk tim. Scarlett senang mendengar berita itu. Dia menunjukkan halaman belakang yang sudah selesai dan itu terlihat bagus. Mike memujinya dan mengatakan padanya untuk memulai bisnis. Scarlett tersanjung. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi kencan yang melibatkan dansa. Tidak lama kemudian, Mike melihatnya menari di depan cermin. Dia memintanya untuk mengajarinya. Mereka mulai menari dengan cukup baik. Mike bertanya tentang suaminya dan apakah mereka akan kembali bersama. Scarlett cukup yakin mereka tidak akan. Mereka diganggu oleh Alex, yang agak aneh melihat mereka menari. Dia mengatakan bahwa kencannya sudah datang. Mike marah dan mencoba membujuk Scarlett untuk tidak pergi, tetapi Scarlett pergi juga. Tepat saat mereka pergi, Stan datang untuk menjemput Maggie ke sebuah pesta. Mike mengajak Alex pergi ke pesta itu,
Pestanya diadakan di tempat bowling. Alex takut berada di sana, tetapi Mike mengatakan padanya bahwa dia adalah bagian dari tim basket. Mereka melihat Nicole dan Alex mencoba lari, tetapi Mike menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Alex bukan pecundang. Dia mendorong Alex untuk pergi berbicara dengan Nicole. Saat dia mencari Maggie, dia dihadang oleh 3 teman Maggie, Jamie, Samantha, dan Lauren. Mereka mencoba merayunya, tetapi dia duduk dan mencoba berbicara dengan mereka. Namun, itu seperti berbicara dengan tembok. Dia pergi sambil bergumam tentang masalah ayah lain. Saat Alex dengan canggung, bahkan gugup, mencoba berbicara dengan Nicole, dia terlalu dekat dengan lilin dan celananya terbakar. Dia berlari ke kamar mandi. Mike menemukan Maggie dan duduk di sebelahnya. Dia bertanya apa yang dia lihat di Stan. Maggie dengan acuh mengatakan bahwa dia dan Stan akan pindah bersama setelah SMA. Stan akan bekerja di Home Depot sementara dia kuliah di Community College untuk lebih dekat dengannya. Mike menolak untuk membiarkan itu terjadi. Dia dengan marah melarang Maggie untuk bertemu Stan. Maggie marah dan pergi. Keesokan harinya, pertandingan basket sedang berlangsung. Scarlett ada di penonton bersama Dean. Hayden tertinggal beberapa poin. Mike melihat Stan berciuman dengan Maggie dan marah. Dengan beberapa detik tersisa dalam pertandingan, Mike menemukan dirinya memutuskan apakah akan mengoper ke Stan atau Alex. Dia memilih Alex dan dia mencetak skor, membuat Hayden menang. Semua orang merayakan meskipun Stan kesal. Nicole memberi selamat kepada Alex meskipun kegugupannya hampir merusak momen setelah pertandingan. Tidak lama setelah itu, Ned menyudutkan kepala sekolah Jane dan mengajaknya makan malam setelah sedikit bujukan. Dia setuju meskipun dia tidak menginginkan hal-hal mencolok dari Ned. Untuk membantu Alex dengan Nicole, Mike mengumumkan sebuah pesta di tempatnya. Kemudian dia melihat Maggie menangis dan pergi kepadanya. Maggie dengan berlinang air mata mengatakan bahwa Stan mencampakannya karena dia menolak untuk berhubungan seks dengannya. Mike sangat lega dan dia menghiburnya. Namun dia salah membaca nasihat kebapakannya dan mencoba menciumnya. Tetapi dia mengelak dan menghindar mengundangnya ke pesta. Segera berita menyebar di seluruh sekolah tentang pesta. Di tempat Ned, pesta sedang berlangsung. Mike melihat Alex akhirnya cocok dengan Nicole. Di sisi lain, Ned mencoba untuk bertindak beradab di depan Jane, tetapi gagal. Dia mengaku dia seorang culun, namun dia membuktikan bahwa dia hanya seorang kutu buku besar seperti dia dengan mengutip Lord of the Rings. Di pesta, Stan mabuk mencoba untuk meminta maaf kepada Maggie, tetapi dia menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia bersama orang lain. Mike muncul dan menyuruhnya pergi. Sebelum dia memanggil polisi, Stan menghina Maggie dan memukul Mike dan membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan kepalanya berada di pangkuan Maggie. Saat Maggie membelainya, dia langsung mundur. Tetapi Maggie menerkam karena mengira itu permainan. Dia mengatakan bahwa dia punya pacar lain untuk menjauhkannya dan menerimanya. Dia pergi meninggalkan Mike. Tampaknya keadaan menjadi sedikit di luar kendali. Anak-anak bermain-main dengan harta benda Ned yang paling berharga. Scarlett muncul mencari Alex. Mike mengatakan kepadanya bahwa Alex punya pacar dan dia akan membawanya kepadanya. Ketika Ned muncul di rumah, dia sangat marah. Melihat rumahnya berantakan, dia mengusir semua orang dengan bantuan dari kepala sekolah, Jane. Scarlett dan Mike melihat Alex dan Nicole berciuman. Dia sangat senang dan berterima kasih kepada Mike karena menjadi panutan yang baik saat mereka berbicara. Dia tiba-tiba menciumnya saat Maggie dan teman-temannya menonton. Dengan heran, Scarlett menamparnya dengan marah dan pergi. Dengan marah, dia mengejarnya dan mengaku bahwa dia bukan Mark, tetapi suaminya dan ayah dari anak-anaknya yang membuatnya marah dan berjalan pergi. Maggie berjalan mendekati, memanggilnya orang mesum dan menamparnya. Diikuti oleh Samantha, Lauren, dan Jamie. Jane memberitahu Ned bahwa inilah mengapa dia tidak berkencan dengan orang tua siswa dan berjalan pergi. Mike meminta maaf kepada Ned. Ned menamparnya beberapa kali dan menyebutnya impas. Keesokan paginya, Ned membersihkan kekacauan dari pesta, sementara Mike mengeluh tentang kesalahannya. Dia harus muncul di pengadilan untuk proses perceraian. Menggunakan siren polisi, Ned mengantarnya ke sana dengan mobil mewahnya. Di gedung pengadilan, Ned menerobos masuk ruang sidang bertindak sebagai pengacara.
Namun hakim memerintahkan jurusita untuk mengeluarkannya dan Mike dari ruang sidang. Mike berteriak bahwa dia memiliki surat dari Mike O'Donnell. Scarlett meminta untuk mendengarnya. Mike membaca surat itu. Dia sambil menangis mengingat saat dia bertemu Scarlett dan betapa dia mencintainya. Dia meminta maaf karena menyalahkannya atas kegagalannya. Dia tidak ingin menceraikannya, tetapi dia mencintainya dan ingin dia melupakannya. Scarlett mendengarkan dengan emosional. Sekarang setelah dia selesai, hakim memerintahkannya untuk pergi meninggalkan kertas di belakang. Dia berjalan keluar. Scarlett memperhatikan saat dia berjalan keluar dan kemudian meminta hakim untuk menunda sidang. Ketika dia melihat kertas, dia melihat itu hanya berisi alamat-alamat kosong. Di tempat Ned, Mike melempar bola basket. Dia memberitahu Ned bahwa keluarganya lebih baik tanpanya. Dia bisa melanjutkan hidup. Di sisi lain, Scarlett melihat-lihat buku tahunan sekolah menengah mereka. Lalu, dia melihat cincin kawin dan catatan di tempat tidur gantung itu dari Mike yang meminta maaf karena tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Keesokan harinya di lapangan basket, pelatih Murphy mendekat dan memberitahu Mike tentang seorang pencari bakat yang datang dan Mike menjadi pemain. Kesempatan ini datang kembali kepada Mike. Permainan akan segera dimulai. Scarlett dan Maggie masuk. Maggie memberitahu ibunya bahwa dia berencana untuk pergi ke Georgetown. Ned mendekati Jane dan mengatakan padanya dia ingin berteman. Beberapa pembicaraan aneh mengikuti dan sepertinya mereka kembali bersama. Permainan dimulai. Tepat saat dimulai, Mike membuat pose menembak khusus yang sama untuk Scarlett, mirip dengan awal film. Sekarang Scarlett mengerti sepenuhnya dan mulai berjalan keluar. Dalam situasi yang sama seperti di awal film. Dia mengambil keputusan. Dia memberikan bola ke Alex dan berlari keluar. Petugas kebersihan mengawasi dan tersenyum. Alex dimasukkan ke dalam permainan. Mike berlari mengejar Scarlett. Saat dia melakukannya, penglihatannya mulai melambai dan kemudian sekejap dia berlari ke pintu. Scarlett muncul dan bertanya apakah itu Mike dirinya yang dulu suaminya. Dia mengatakan padanya bahwa dia mencintainya dan ingin bersamanya. Dia berjanji untuk menebusnya. Dia memaafkannya dan menciumnya. Mike dan Scarlett berjalan keluar mengenang six-pack Mike ketika dia masih muda. Keesokan harinya, Mike pergi ke kamar tidur Ned untuk mengemas barangnya dan berterima kasih padanya. Mike menemukan kepala sekolah Jane dan Ned di bawah selimut. Mike menggantikan pelatih Murphy yang pensiun setelah 20 tahun dan Ned memberikan peluit baru. Mike sangat bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.